Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Marina Setiorini MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Izinkanlah di sini saya Melisa Fitri beserta dengan rekan saya yaitu Delis Amala dari program studi Magister Pendidikan IPA akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran berbasis scientific approach. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama ada sintak, yang merupakan langkah operasional dalam suatu pembelajaran. Kemudian ada social system, yang merupakan suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Lalu ada principles of reaction, yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Kemudian ada support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Kemudian ada instructional dan nurturan effect, yang merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu berupa instructional effect dan hasil belajar di luar dari yang telah ditetapkan atau nurturan efek. Model pembelajaran untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau scientific approach sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses ada 4 model pembelajaran yang direkomendasikan. Yang pertama yaitu model penyikapan atau discovery learning, kemudian ada model berbasis proyek atau project based learning atau biasa disingkat dengan PJBL. Kemudian ada model penemuan atau inquiry learning. Kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran yang pertama yaitu model discovery learning. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyingkap atau mencari tahu tentang suatu permasalahan atau sesuatu yang sebenarnya ada namun belum terkemuka dan belum menemukan solusinya berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri. Sehingga nantinya model pembelajaran ini, dalam model pembelajaran ini, siswa memiliki pengetahuan yang baru yang dapat digunakan dalam memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan model discovery learning. Yang pertama, siswa diharapkan memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar menemukan pola dalam situasi yang konkret maupun abstrak. Jadi siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab dan menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh informasi. Keempat, siswa dapat membentuk cara kerja bersama yang lebih efektif, saling membagi informasi, serta mendengarkan maupun mengaplikasikan ide-ide orang lain. Yang kelima, tujuan dari model discovery learning ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang lebih bermakna. Selanjutnya yaitu karakteristik model discovery learning. Yang pertama yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran dengan model discovery learning ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Adapun langkah-langkah model discovery learning yang pertama ialah stimulation atau memberi stimulus. Pada tahap ini, guru memberikan stimulan dapat berupa bacaan atau gambar atau situasi yang sesuai dengan materi atau topik atau tema yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu problem statement atau mengidentifikasi masalah.
Pada tahap ini, siswa diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, kemudian mereka mencari informasi terkait permasalahan tersebut, serta merumuskan masalahnya. Yang tahap selanjutnya yaitu data collecting atau pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian, tahap yang selanjutnya yaitu data processing atau mengolah data. Pada tahap ini, siswa mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata. Pada tahap ini dapat melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif siswa. Selanjutnya yaitu tahap verification atau memverifikasi. Pada tahap ini, siswa mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan atau mencari sumber yang relevan baik dari buku, media, serta nanti akan mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Tahap yang terakhir yaitu generalization atau menyimpulkan. Pada tahap ini, siswa digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya atau hasil kesimpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan. Selanjutnya yaitu kelebihan model discovery learning. Kelebihan model discovery learning yang pertama yaitu dapat membantu peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan mereka dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Dan yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri. Karena proses pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Selanjutnya ada kelemahan model discovery learning. Yang pertama yaitu siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik, sehingga model ini terkadang dapat dikatakan sangat sulit untuk diterapkan. Selanjutnya, kelemahan yang kedua yaitu dalam keadaan di kelas yang cukup besar, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Karena guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran dari setiap murid dalam kelas yang besar pada model discovery learning. Selanjutnya yaitu model berbasis proyek atau project based learning atau yang disingkat dengan PJBL. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki atau melatih berbagai keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan konflik lainnya. Sedangkan pada permasalahan yang kompleks, model pembelajaran ini diperlukan melalui investigasi, kolaborasi, dan eksperimen dalam membuat suatu proyek, serta mengintegrasikan berbagai subjek atau materi ke dalam pembelajaran. Tujuan dari model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah yang pertama untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan siswa dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi. Yang kedua, membimbing siswa dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi ke dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan dapat melakukan eksperimen secara kolaboratif. Karakteristik dari model
pembelajaran berbasis proyek, yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Kemudian ciri yang ketiga yaitu peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan, menemukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Kemudian yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengolah informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah mereka jalankan. Dan yang keenam, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang pertama ialah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Nah, pada tahap ini adalah langkah awal agar siswa mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Kemudian langkah yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Ini sebagai langkah nyata untuk menjawab pertanyaan yang ada, kemudian disusunlah suatu perencanaan proyek yang bisa dilakukan melalui suatu percobaan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Menyusun jadwal ini sebagai langkah nyata dari sebuah proyek juga, di mana penjadwalan sangat penting agar proyek dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Pada tahap ini guru melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek siswa. Kemudian siswa mengevaluasi proyek yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya yaitu tahap menguji hasil. Pada tahap ini, fakta dan data percobaan atau penelitian dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Selanjutnya, mengevaluasi kegiatan atau pengamatan. Pada tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Kelebihan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang pertama dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena pembelajaran berbasis proyek ini memberikan tantangan tersendiri sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena biasanya model pembelajaran PJBL ini memang berangkat dari suatu permasalahan nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang ada kaitannya dengan materi atau konten yang sedang dipelajari di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, kelebihan dari model PJBL adalah dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif karena tentunya pembelajaran ini bersifat student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, dapat meningkatkan kolaborasi, karena dalam model pembelajaran berbasis proyek ini sangat penting dibutuhkan kolaborasi, mengingat bahwa pembuatan proyek itu bukan suatu hal yang mudah tentunya, sehingga diperlukan kerjasama antar anggota kelompok, sehingga bentuk kerjasama tersebut akan meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Karena dalam pembelajaran PJBL ini hasil proyek itu tentunya nanti akan dipresentasikan, dikomunikasikan, atau adanya saling tanya jawab dalam penyelesaian masalah, mencari informasi dan sebagainya, maka keterampilan komunikasi ini pasti akan berkembang dengan menggunakan model PJBL ini. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membuat proyek.
sudah pasti karena ini merupakan model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketujuh, membuat suasana belajar menjadi lebih menantang karena pembelajaran dilakukan dengan tujuan akhirnya biasanya itu adalah adanya suatu proyek atau produk yang dihasilkan setelah melalui proses pembelajaran dengan model PJBL. Adapun kelemahan dari model PJBL yaitu yang pertama memerlukan waktu yang cukup lama karena pembelajaran ini bertujuan untuk atau hasil akhirnya berupa proyek ya, sehingga suatu proyek atau produk yang dihasilkan itu tentunya akan mulai berbagai macam proses yang panjang seperti yang telah disampaikan tadi dalam sintaknya tadi. Oleh karena itu, salah satu kelemahan dari model pembelajaran berbasis proyek ini adalah memerlukan waktu yang lama dalam penerapannya. Kemudian yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena dengan model pembelajaran berbasis proyek ini tentunya akan menambah biaya untuk memasuki sistem baru atau untuk menghasilkan suatu proyek tertentu. Kemudian yang ketiga, banyak guru yang merasa sudah nyaman dengan pembelajaran secara tradisional, sehingga pembelajaran dengan model PJBL ini terasa berat bagi guru-guru yang sudah merasa nyaman dengan pembelajaran secara tradisional. Kemudian yang keempat yaitu kelemahannya banyaknya peralatan yang harus disediakan, tentunya karena ini merupakan pembelajaran berbasis proyek, tentunya banyak sarana prasarana, alat, bahan yang harus disiapkan dalam proses pembelajarannya. Yang kelima yaitu adanya kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Oke, karena proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk kelompok, sehingga mungkin nanti akan ada beberapa gitu ya peserta didik yang terlihat tidak berpartisipasi gitu dalam pengerjaan proyek, atau mungkin ada peserta didik yang lebih menonjol aktivitasnya di dalam suatu kelompok, kemudian ada juga nanti peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok tersebut. Itu dalam pelaksanaan pembuatan proyek itu sendiri seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, maka akan dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik yang ada secara keseluruhan. Oke, demikianlah untuk penjabaran mengenai model discovery learning dan project based learning. Untuk model berbasis scientific approach yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Delis Amala. Kepada Delis saya persilahkan. Baiklah, saya Delis Amala akan melanjutkan pemaparan materi mengenai model pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Yang ketiga ada model inquiry based learning. Model inquiry based learning merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal dalam pencarian dan penyelidikan secara sistematis, kritis, dan analogis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri penemuannya. Inquiry terbagi menjadi 3 macam, yaitu guided inquiry, free inquiry, dan modified inquiry. Ketiga macam inquiry ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian tujuan inquiry based learning. Tujuan inquiry based learning adalah agar siswa dapat membuat makna dalam proses belajar karena mereka melalui perumusan pertanyaan, pembelajarannya melalui merumuskan pertanyaan, melakukan penyidikan, dan membangun pengetahuan baru mereka yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, ada karakteristik dari model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, penekanan yang sama pada proses dan konten. Kemudian yang kedua, keinginan tahuan, terus pertanyaan merupakan pusat dari pembelajaran. Yang ketiga, pertanyaan siswa itu ditanggapi dengan serius.
Kemudian yang keempat, pengetahuan sebelumnya dipastikan dan dibangun dalam pembelajaran. Yang kelima, konsep dan pertanyaan penting diidentifikasi. Yang keenam, siswa secara aktif terlibat dalam membangun pemahaman. Yang ketujuh, pembelajaran berlangsung dalam konteks sosial. Yang kedelapan, pembelajaran dalam refleksi, dihargai, dan direncanakan. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, penilaian itu berlangsung selama pembelajaran dengan kriteria yang jelas. Dan kemudian yang terakhir adalah pembelajaran mengarah kepada tindakan. Selanjutnya, langkah pembelajaran dengan model inquiry based learning terdapat beberapa langkah. Yang pertama ada orientasi, di mana guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran dengan mengamati berbagai fenomena. Yang kedua, merumuskan masalah. Persoalan yang disajikan atau permasalahan yang disajikan adalah permasalahan yang menantang siswa untuk berpikir, memecahkan persoalan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih siswa mengeksplorasi. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis, di mana siswa mengajukan hipotesis atau kemungkinan jawaban yang dapat melatih siswa dalam mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu kegiatan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis, yaitu menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang telah diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Tahap yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan, yaitu mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga siswa dapat mempresentasikan hasil temuannya. Model inquiry based learning memiliki kelebihan. Yang pertama, pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Kemudian siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan perkembangan psikologinya, kemudian dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Adapun kelemahan atau kekurangan dari model inquiry based learning yaitu dalam pelaksanaannya sulit dalam merencanakan pembelajaran karena biasanya terbentur dengan kebiasaan belajar siswa yang lama. Kemudian dalam mengimplementasikannya juga memerlukan waktu yang panjang, dan juga ketika hasil belajarnya yang dianggap itu adalah siswa dapat menguasai pembelajaran atau materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry ini sulit diimplementasikan oleh semua guru. Model yang keempat adalah model problem based learning, yaitu model serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan atau memunculkan masalah nyata sebagai bahan pembelajaran bagi siswa, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan. Tujuan dari problem based learning yaitu agar siswa belajar melalui berbagai permasalahan nyata, kemudian membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan intelektual. Adapun karakteristik dari model pembelajaran based learning yaitu pembelajaran dimulai dengan satu masalah. Masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa, kemudian mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, kemudian memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar. Kemudian menggunakan kelompok kecil dalam pembelajarannya, dan yang terakhir menuntut untuk mendemonstrasikan yang telah dipelajari oleh siswa. Model problem based learning memiliki langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, orientasi permasalahan kepada peserta didik, di mana guru pada tahap ini membahas tujuan pelajaran, mendeskripsikan berbagai kebutuhan penting yang diperlukan oleh siswa, dan memotivasi peserta didik atau siswa. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya bersama siswa. Kemudian yang ketiga, membantu investigasi mandiri dan kelompok. Guru mendapatkan informasi yang tepat agar siswa dapat mendapatkan informasi yang tepat dalam melaksanakan eksperimen dan mencari penjelasan dan solusi, maka guru perlu membantu siswa. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya dan memamerkannya.
di mana guru juga membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang tepat dan cara menyampaikannya seperti apa. Kemudian tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Dalam hal ini, siswa melakukan refleksi terhadap pendidikannya dan proses-proses yang mereka gunakan. Model problem-based learning memiliki kelebihan, yaitu siswa dapat lebih memahami isi pelajaran. Kemudian ini menantang bagi siswa untuk menemukan pengetahuan yang baru. Kemudian meningkatkan aktivitas pembelajaran, membantu siswa mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah yang nyata, kemudian membantu mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab dalam pembelajaran serta evaluasi terhadap hasil maupun proses belajarnya. Selain itu juga kelebihannya menyenangkan dan disukai oleh siswa. Kemudian juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Adapun kekurangan dari modul problem-based learning, bagi peserta yang tidak aktif dalam pembelajaran, maka tujuan pembelajaran dari model problem-based learning untuk memecahkan masalah yang ada dalam pada dunia nyata siswa ini tidak dapat tercapai atau sulit untuk tercapai. Selain itu, membutuhkan banyak waktu dan dana dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan dengan model pembelajaran based learning, problem based learning. Harus disesuaikan dengan kompetensi yang diminta. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai model-model pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf dan teman-teman bisa memberikan tanggapan. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan serta salam sehat untuk kita semua.